Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallif rahmatullahi ta'ala alaihi wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Ya, ambil handphone. Handphone tinggal. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Furu'un. Itu bukan. Tanbihun 135 kalau kitabnya sama. Yusannu likullin minal imami wal ma'mumi wal munfaridi ayyanu yassalama ala man iltafata huwa ilaihi mimman an yaminihi bitaslimatil ula. Peringatan, disunahkan bagi semua orang yang sholat, baik jadi imam, makmum ataupun farid, disunahkan apa? Ayyanu salama, berniat ketika mengucapkan salam. Tujuannya menyalami siapa? Menyalamin orang yang dia lirik. Iltafata huwa ilaihi mimman an yaminihi bitaslimatil ula. Salam pertama itu maksudnya untuk orang-orang yang belah kanan. Wa an yasari bitaslimisanya, salam yang kedua untuk yang sebelah kiri. Ya, sunnah. Siapa orang-orang yang sebelah kanan dan kiri itu? Min malaikatin, di situ ada malaikat yang sholat. Wa mu'minin insanin, dan umat Islam ya, orang-orang yang sholat bersama kita itu manusia. Wa jinin dan jin yang Islam. Wa bi ayatihima sya'a ala man khalfahu wa amamahu, dan semua orang yang dia kehendaki, baik yang depan, khalfa belakang, wa amamu depannya dia, salamin semuanya. Wa bil ula afdol, dengan salam yang pertama gitu ya, itu lebih utama. Jadi kalau dengan salam yang pertama itu diniatin untuk semua yang di depan, di belakang itu afdol. Walil ma'mumi ayyanu yarudda alal imami bi ayyi salamaihi sya'a in kana khalfahu. Bagi makmum disunahkan ketika mengucapkan salam itu tujuannya menjawab salamnya imam. Biayi salamaihi, dengan salam pertama kah, salam kedua, niatin itu. In kana khalfahu, jikalau dia sholatnya di belakang imam. Wa bisaniyati in kana an yaminihi, niat ngucapin salam ke imam tuh, jawaban salam imam itu dalam salam yang kedua. In kana an yaminihi, jikalau posisi imamnya itu ada di sebelah kanan. In kana an yamini. Wa bil ula in kana an yasari, kalau posisi imamnya ada di kiri. Wa yusannu ayyanuya ba'dul ma'mumina ar-radda ala ba'din, juga disunahkan sebagian makmum itu mengucapin salamnya menjawab makmum yang lain mengucapkan salam. Fayanwihi man ala yamil musallimi bitaslimati saniyah, maka berniat menjawab salam orang yang di posisi kanannya akan yang disalamin dengan salam yang kedua dia. Wa man ala yasarihi bil ula, dan orang yang posisi kiri bil ula dengan salam yang pertama. Wa man khalfahu wa amamahu, dan orang-orang yang di depannya, di belakangnya dia bi ayatihi masya. Wabil ula aula, dengan salam yang pertama itu lebih utama untuk depan dan belakang.
Jadi hidup dalam sholat itu bukan hanya ngucapin salam saja, tapi apa? Ada niat mempertemukan mempertemukan ruh masing-masing, seolah-olah berkomunikasi, mengucapkan salam imam pada makmum, makmum juga pada imam, makmum dengan makmum, semuanya satu kesatuan. Hingga seolah-olah berada bukan di dunia, ada di akhirat. Illa qilang salaman salama, ucapan selamat gitu dalam sholat. Furu'un yusannu niyatul furuji minas sholati bit taslimati tillah. Satu cabang masalah, disunahkan niat keluar dari sholat dengan salam yang pertama. Jadi ketika mau salam yang pertama itu niatin juga furuj ani sholat, keluar dari sholat. Kemarin kita ngaji di at-tadhib itu, di situ kan wajib ngucapin apa? Niat furuj dari sholat. Tapi itu ala qaulin dhaifin, qaul yang afdolnya, yang rojihnya di sini gitu. Sunnah bukan apa? Bukan wajib. Yusannu disunahkan niat khuruj minas sholati bitaslimatil ula, dengan mengucapkan salam yang pertama. Maka di sini pun disebutkan tuh. Kenapa disunahkan? Khurujan minal khilafi fi wujubiha, agar keluar dari khilaf ulama yang mengatakan wajib niat khuruj dari sholat itu. Wa ayyudrija salama, dan memasukkan niat khuruj dari sholat itu dengan mengucapkan salam, sunnah juga. Pertama, sunnah niat khuruj dari sholat. Yang kedua, sunnah niat khurujnya dibarengin dengan mengucapin salam. Yang pertama maksudnya. Adapun mengucapin salamnya wajib kan itu. Wa ayyabtadi'ahu mustaqbilan biwajhil qiblata. Pertama, tata cara ngucapinnya salamnya itu atau hurufnya, pertama menghadap ke kiblat, biwajhihi, wajahnya dia, wa ayyun hiyahu ma'a tamamil iltifati. Lalu diakhiri huruf dari salam itu, huruf dengan mengucapkan salam itu diakhiri ma'a tamamil iltifat, dengan melirik ke sebelah kanan dengan sempurna. Salam mulai dari niat huruf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sempurna. Jangan segini doang. Assalamualaikum, enggak sampai kelihatan. Wa ayyusallima al-ma'mumu ba'da taslimatayil imami, dan disunnahkan ya, ayyusallimal ma'mumu, makmum mengucapin salamnya itu setelah selesai imamnya ngucapin salam yang kedua. Imam udah assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, kita ngucapin, baru makmum ngucapin apa? Salam. Tapi kalau bermakmum, kitanya masbuk. Ketika imam sudah assalamualaikum kanan, itu kita mufaraqah, langsung terpisah, langsung ke atas, jangan nunggu assalamualaikum yang kedua. Karena apa? Nanti kita antara gerakan sholat kita itu terputus lama, ada pasal. Jadi untuk makmum nunggu salam yang kedua. Untuk masbuk langsung dia berdiri setelah mengucapkan salam imamnya, kalau udah selesai sholatnya, udah mufaraqah tuh. Wa rabi'a asyaraha, rukun yang sholat yang 14 adalah tartib baina arkaniha, antara rukun-rukun yang sholat al-mutaqaddimati kama dzukira, yang sudah dijelaskan ya. Dari mulai niat, takbiratul ihram dan seterusnya. Fa in ta'ammada al-ikhlala bitartibi bitaqdimi ruknin fi'liyin ka'an sajada qabla ruku'i baqalat sholatuhu. Seandainya dia menyengaja apa? Al-ikhlal bitartib, tidak menggunakan tartib, mengkosongkan tartib, dengan cara mendahulukan rukun fi'li, seperti sujud dulu baru ruku. Seharusnya kan ruku baru sujud, ini mah dibalik, sujud baru ruku, maka batalat sholatu, batal sholatnya dia, tidak tertib dan rukun fi'li. Amma taqdimu ar-ruknil qawlihi fala yadurru ila salamu. Adapun mendahulukan rukun qauli tidak tertib dalam rukun qaulinya, fala yadurru, tidak batalkan sholat kecuali salam. Maksudnya apa? Misalkan pada rakaat ketiga seharusnya sholatnya 4, yang mengucapin salam, batal.
Sebab apa? Tidak tartib. Salam itu nanti setelah rakaat keempat dalam sholat yang 4 rakaat. Mana contohnya tidak tartib dalam rukun qauli? Seperti baca surat dulu, baru baca Fatihah. Berarti apa? Mendahulukan surat, mengakhirkan Fatihah. Itu mah tidak batal sholatnya. Hanya saja pahala baca suratnya tidak dapat. Karena tadi tuh kemarin tuh ya udah dijelaskan bahwa surat itu dibaca setelah Fatihah. Wa tartibu bainas sunani kasurati ba'dal Fatihati itu. Dan juga tartib disunahkan ya, tartib antara sunnah kasurati. Maksudnya rukun qauli mah tidak merusak. Seperti tartib antara sunnah kasurati ba'dal Fatihah. Fatihah surat itu dibacanya setelah Fatihah. Kalau didahulukan maka tak mendapatkan pahala. Tapi baca Fatihahnya tetap sah walaupun diakhirkan. Wa du'a'u ba'da tasyahudi was sholati, dan membaca doa itu setelah tahiyat, di tahiyat akhir, setelah tahiyat dan setelah baca salawat pada Nabi baru doa itu. Bagaimana kalau doa dulu lalu salawat lalu tasahud? Tidak apa-apa, tidak merusak tartibnya. Nah makanya di sini wat tartibu belum ada penjelasan. Wat tartibu baina sunani, tartib antara sunnah seperti baca surat dulu sebelum baca Fatihah. Ya. Dan juga doa itu dibacanya setelah tahiyat akhir dan baca salawat itu syartun, jawabannya itu. Khabarnya syartun itu menjadi syarat lil i'tidadi bi sunnatiha, agar mendapatkan pahala sunnah. Kalau doa dulu mah sebelum tasawuf dan sholat sah sholatnya tetap, tapi pahala sunnahnya nggak dapat. Walau saha ghairu makmumin fit tartibi bitarki ruknin ka'an sajada qabla ruku'i aw raka'a qabla fatihati lahu ma fa'alahu hatta ya'tiya bil matruki. Seandainya seorang musolli lupa, musolli di sini ghair makmum, selain makmum berarti imam lupa gitu. Atau munfarid lupa, bitartibi dalam tartib sholat, bitarki ruknin dia meninggalkan rukun, kaan sajadah qabla ruku, seperti dia sujud padahal belum ruku. Seharusnya kan ruku dulu baru sujud, ini mah sujud dulu baru gitu ya. Ini mah sajadah qabla ruku, dia langsung sujud tidak ruku lagi. Au raka'a qabla al-fatihati, atau dia ruku sebelum baca Fatihah, lahu ma fa'alahu, maka yang dia lakukan itu dianggap sia-sia, hatta ya'tiya bil matruki, hingga mendatangkan dengan rukun-rukun yang dia tinggalkan. Maka sholatnya dia rakaat pertama itu tidak dihitung. Lagu. Fa in tadzakara qabla bulughi mithlihi ata bihi, apabila dia mengingat qabla bulughi mithlihi, sebelum sampai yang semisalnya, atabihi, maka dia segera mengulanginya, melaksanakannya gitu. Misalkan dia tadi itu tidak ruku, langsung sujud, lalu ingatnya itu belum waktu yang lama, belum kepisah dengan itu, maka dia segera kembali ke posisi berdiri, lalu laksanakan ruku, lalu laksanakan sujud, maksudnya gitu. Fa in tadzakara qabla bulughi misli atabihi, segera diulangi. Wa illa, apabila sudah terlalu lama, maka saya tibayanu qariban. Au syakka, atau dia ragu, aigur makmum, selain makmum ini ragu, imam atau munfarid, fi ruknin, dalam satu rukun, hal fu'ila amla, ka'an syakka roki'an hal Quran Fatihah, tak seperti dia ragu dalam posisi ruku. Dalam posisi ruku dia ragu, Fatihah sudah dibaca belum? Au sajidan hal roka'awit adalah, atau dia posisinya sujud, lalu dia ragu dalam sujudnya, hal roka'ah apa sudah ruku?
apa belum? Sudah i'tidal atau belum? Atabihi fauron wujuban, maka dia harus segera berdiri. Kalau posisi ruku, segera berdiri baca Fatihah. Kalau posisinya tadi sujud, lupa pada ruku, segera dia berdiri dan ruku. Gitu. Fauron. Kalau ketinggalan Fatihah posisi ruku, segera berdiri tegak baca Fatihah. Atabi fauron wujuban. In kana syakku qabla fi'lihi mislahu. Jikalau ragunya tersebut sebelum dia melakukan mislahu, sebelum yang dia ragukan. Maksudnya gini, contoh dia nih posisi ruku, dia ragu-ragu apa sudah Fatihah apa belum. Terus dia melaksanakan sholat seterusnya, sujud, gitu kan, berdiri lagi. Nah, di situ masih boleh dia membaca Fatihah, gitu ya, membaca Fatihah untuk mengulanginya tadi, tapi rakaat yang tadi tidak dihitung, gitu. Bagaimana kalau sudah baca Fatihah? Kan yang dilakukannya Fatihah, rakaat pertama tidak ada Fatihahnya, rakaat kedua itu ada Fatihahnya. Maka wa in kana syakku qabla fi'li mislahu, apabila yang dia ragukan itu qabla fi'lihi mislahu, dia sebelum melakukan rakaat yang kedua dengan Fatihah lagi, ayat masuk di min rakaatil ukhra, wa illa, maka boleh diulangi Fatihahnya. Wa illa yatadzakkar hatta fa'ala mislahu fi rakaatil ukhra, apabila dia tidak ingat hingga membaca Fatihah pada rakaat yang keduanya, udah tuh ajza'ahu an matruki, maka bacaan Fatihah pada rakaat yang kedua itu sebagai pengganti dari rakaat pertama. Wala goma bainahuma, rakaat pertamanya itu dianggap sia-sia, jangan dihitung ini. Hadza kulluhu in alima ainal matruki wa mahallahu. Kita kembali ke posisi yang diragukan itu jikalau kita tahu, kita yakin mana yang ditinggalkannya, wa mahalau dan tempatnya. Misalkan pas Fatihah, yakin di Fatihah. Bagaimana kalau ragu-ragunya tidak ingat apa yang saya tinggalkan tadi, rukun mana? Fa in jahila ainahu, apabila dia tidak tahu ainahu, zatnya rukun yang dia tinggalkan, wa jawaza, dan dia sudah melaksanakan sholat jauh, maksudnya sudah melakukan rukun-rukun, lalu ingat annahu niyatu, yang dia tinggal itu adalah niat sholat, atau takbiratul ihram, misalkan posisi sujud baru ingat dia itu takbiratul ihram, maka batalat sholatu, itu batal sholatnya. Jadi yang boleh diulang itu kalau masykuknya itu jelas apa yang dia ragukan, ulangi sebelum melakukan mislu. Bagaimana kalau tidak ingat yang dia tinggalkan apa? Langsung aja dia melanjutkan sholat, fa injalanu wa jawaza, dan dia terus melaksanakan sholat, melaksanakan rukun, lalu dia ingat annahu niyatu, yang dia tinggalkan itu niat, atau takbiratul ihram, batalat sholatu, batal sholatnya, harus niat lagi dari awal. Walam yushtarab huna tulu faslin wala mudiruknin, dalam masalah keraguan yang tidak ketahui tempatnya dan apa yang diragukan rukun apanya, tidak disyaratkan tulu faslin, panjang atau pendeknya ketinggalannya. Wala mudirukun, sudah melewati rukun apa belum. Intinya di sini mah langsung batal gitu. Kalau boleh diulang itu masih zatnya yang dia ragukan itu ingat. Kalau tidak tahu zatnya, apalagi ternyata yang ditinggalkan itu niat atau takbiratul ihram, batal. Tidak disyaratkan nunggu. Tadi kan kalau yang diragukannya ingat mah, kalau sebelum melaksanakan yang dia ragukan tersebut, ragunya Fatihah, belum melaksanakan Fatihah yang kedua, boleh dia ulangi. Kalau ternyata udah kelewat Fatihah, itu mah lago rakaat pertamanya. Kalau ini mah mau panjang mau pendek, dia lupa tempat ragunya, itu batal sholatnya. Au annahu assalamu yusallimu wa imtalal faslu alal aujahi, atau sekarang mah dia ragunya itu
Yang dia ragukan itu salam. Udah ngucapin salam apa belum? Maka dia segera mengucapkan salam. Wa in tolal faslu alal wajahi, walaupun terpisahnya panjang. Misalkan sholat itu 3 rakaat, langsung dia masih ragu-ragu, maksudnya tadi udah salam belum, pas masuk ke rakaat keempat, waduh tadi sholat udah salam apa belum, ternyata dia ingat udah selesai sholatnya, langsung ucapin salam itu mah, walaupun dia masuk ke apa, ke rukun yang sudah jauh lakukan segala-galanya. Yang kedua mah tuh kalau ragunya di salam mah sah sholatnya. Au annahu ghairuhuma, atau yang dia ingat itu ghairuhuma, selain niat atau takbiratul ihram, dan juga selain salam. Ghairuhuma domirnya ke an-niyat atau takbir satu, assalamu yang keduanya gitu. Niat atau takbir disatukan. Atau dia itu lupa zat yang dia ragukan yang mana. Tidak tahu tempatnya di mana. Tapi bukan niat atau takbiratul ihram dan salam yang dia ragukan itu. Selainnya anau ghairuhuma akhadha bil aswa'i, maka ambil yang paling ikhtiyat, aswa ini maksudnya, yang paling hati-hati. Wa bana ala ma fa'alahu, lalu laksanakan yang dia udah lakukan. Seperti ini, dia ragu-ragu, tadi saya udah sujud 1 kali apa 2 kali? Tadi saya udah sujud apa belum? Sujudnya yang 1 kali apa 2 kali? Tuh ada 2 tuh. Satu ragu di sujudnya yang ditinggalkan 1 kali, yang kedua yang ditinggalkan 2 kali. Maka yang diambil apa? Akhadha bil aswa. Ambil yang ikhtiyat, berarti meninggalkan 2 sujud, maksudnya begitu. Wa bana ala ma fa'alahu. Lalu teruskan sholatnya. Misalkan dia pas tahiyat awal lupa, baca aja langsung apa namanya, bacaan tahiyat. Pas mau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wah ternyata belum sujud. Tapi sujudnya yang belum itu sujud pertama apa sujud kedua? Ikhtiyat, ambil dia belum laksanakan 2 sujud, maka dia segera mengulangnya apa? Sujudnya, sujud pertama dan sujud kedua, lalu tahiyat lanjutkan, maksudnya bana alama fa'alahu, lanjutkan. Wa tadaraka al-baqi min sholati, dan dia teruskan sisa sholatnya. Kalau itu baru apa? Baru 2 rakaat kan tahiyat awal tuh. Sholatnya sholat 3 rakaat maghrib, lanjutin 1 rakaat lagi. Wa tadaraka al-baqiya min sholati. Naam, illam yakun al-mithlu minas sholati kasujudi tilawatin lam yujzihu. Bagaimana mengganti rukun sholat itu tapi tak seimbang? Seharusnya kan sujud itu diganti dengan sujud, baca Fatihah diganti dengan Fatihah. Naam, illam yakunil mithlu minas sholati, seandainya penggantinya itu tidak satu misal, tidak seumpama, tidak pas gitu dengan rukun sholat yang ditinggalkan, lam yujzi'u, maka itu tidak sah. Seperti dia meninggalkan 1 kali sujud, tapi ada apa? Ada sujud sajdah dalam bacaannya, maka sujud sajdah itu tidak bisa menjadi pengganti sujud rukun. Maksudnya itu kan tidak semisil. Satu mah sujud rukun sholat, satu mah sujud tilawah. Maksudnya gitu. Ilam yakun mislu, maka meninggalkan Fatihah ganti dengan Fatihah. Sujud dengan sujud. Sujud sholat tidak bisa diganti dengan sujud tilawah, karena lam yakunil mislu, tidak pas gitu. Maka lam yujzi. Amma makmumun, tadi kan ghairu makmumin tadi itu temanya. Walau sah ghairu makmumin. Bagaimana yang lalainya itu sekarang makmum. Amma makmumun, adapun makmum alima yang dia tahu ausyakka atau ragu qabla ruku'i, sebelum rukunya dia, wa ba'da ruku'i imamihi, dan setelah rukunya imam, annahu tarakal fatihata, bahwasanya imam itu meninggalkan Fatihah, fayaqra'uha, maka bagi makmum apabila dia tahu atau ragu imam baca Fatihah atau tidak,
Maka ketika imam ruku atau baca surat, dia baca Fatihah di situ. Fayaqra'uha, dia baca Fatihah di situ. Wa yas'a khalfahu, lalu ikutin gerakan imam. Ini kan qabla ruku'i itu. Sebelum rukunya imam. Apabila makmum tahu atau ragu sebelum imam itu ruku bahwa imam itu belum baca Fatihah, maka segera dia baca Fatihah gitu bagi si makmum. Wa yas'a khalfahu, lalu ikutin gerakan imam. Au ba'da ruku'ihima. Yang kedua tuh ini baru saja. Amma makmumun alim wa syaka qabla ruku'i. Tata caranya tadi tuh imamnya qabla ruku, belum ruku. Makmum kan tahu imam tuh baca Fatihah atau tidak. Diingetin susah imam. Dia baca Fatihah saja. Wa ba'da ruku imamihi, yang sekarang. Adapun makmum alima wa syakka ba'da ruku imamihi. Posisi imamnya udah ruku. Dia baru sadar ternyata imam itu belum Fatihah, bagaimana? Maka fayaqra'uha, dia segera membaca Fatihah. Kalau kekejar Fatihah, misalkan kekejar ruku atau posisinya imam sedang i'tidal, itu nggak apa-apa, sholatnya masih kategori itmam, kan boleh dalam madzhab Syafi'i, tertinggal 2 rukun fi'li gitu. Wa yas'a khalfahu, lalu dia ikut gerakan imam ngejar Fatihah. Au ba'da ruku'ihima lam ya'ud ilal qiyami li qiraatil Fatihati. Atau sekarang mah makmum itu ragu-ragu bahwa imam tadi baca Fatihah atau tidak. Posisinya sekarang mah imam ruku, makmum ruku. Apakah harus ngulang baca Fatihah? Di sini mah lam ya'ud, tidak boleh kembali si makmum ke posisi ruku. Ilal qiyam itu, tidak boleh si makmum dari ruku beralih ke berdiri. Ya. Li qiraatil Fatihati, karena mengejar Fatihah. Bal yatbi'u imamahu, tetapi dia mengikuti gerakan imamnya. Wa yusalli raka'atan ba'da salamil imam, lalu ditambah rakaatnya 1 rakaat lagi, karena 1 rakaat yang tanpa Fatihah itu tidak sah tadi itu. Seandainya dua-duanya ruku, lalu si makmum langsung berdiri ke posisi apa? Posisi tegak qiyam dengan mengejar Fatihah, batal. Karena mukhalafah. Maka caranya baliyat tapi imamahu, jangan baca Fatihah, ikuti aja gerakan imam. Wa yusalli rak'atan ba'da salam imam, setelah imam salam dia baca dia tambahin 1 rakaat lagi, karena rakaat bersama imam yang tanpa Fatihah itu tidak dihitung sebagai rakaat yang sah. Far'un sunnah dukhulu sholatin binasyatin, disunahkan memasuki sholat itu dengan nasyat. Ketika ada baca Allah Akbar, kita gembira, senang, happy, nasyat. Li'annahu ta'ala dhamma tarikihi, karena Allah mencaci maki orang yang meninggalkan sholat. Biqalihi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika dipanggil untuk melaksanakan sholat, orang-orang munafikun itu mereka bangun, tapi kusala, bangunnya itu kusala, lalai, malas gitu. Wal kaslu al futuru, kasal adalah malas-malasan. Wat tawani, mengundur-undur. Maka sunnahnya Pak, ketika dengar azan dukhulu sholat binasyak, gembira, happy, ayo gitu. Agar berbeda dengan sifatnya sifat munafikin. Wa faraghu qalbin minasyawaghili, dan juga disunahkan mengkosongkan hati dari asyawagil, tidak disibukkan dengan apapun, betul-betul mau melaksanakan sholat menghadap pada Allah. Li'annahu aqrabil khusu, karena mengkosongkan hati dari syawagilud dunyawiyah, bahkan wal ukhrawiyah, kecuali sholat saja itu aqrabil, lebih mendekatkan al-khusu. Wa sunnah fiha ay fi sholatihi kulliha khusyu'un biqalbi, disunahkan dalam sholatnya dia dari mulai awal niat hingga salam gitu ya. Selesai itu disunahkan dalam semua juz sholatnya itu ada khusyuk dengan hati, bi alla yuhdira fihi ghairu ma huwa fihi, tidak menghadirkan hal-hal apapun fihi dalam hatinya dia, ghairu ma huwa fihi, selain
arkanus salat dalam hatinya. Wa in ta'allaqu bil akhirat itu, walaupun hal-hal yang berhubungan akhirat, memikirkan surga, memikirkan neraka. Tuh, khusus untuk salat aja, apalagi urusan dunia gitu. Wa bi jawarihi bi alla ya'batha bi hadiha, dan juga disunahkan khusyuk bi qalbi dengan hatinya dan anggota tubuhnya. Bagaimana mengkhusyukkan anggota tubuh? Yaitu alla ya'batha bi hadiha. Jangan menyia-nyiakan gerakan salah satu dari anggota tersebut kecuali gerakan sholat, tentang sholat aja. Wadzalika li sana'illahi ta'ala fi kitabil aziz ala fa'ili, karena Allah memuji dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Siapa? Adalah mereka-mereka yang dalam salatnya dalam keadaan khusyuk. Walintifai thawabis sholati bintifahi, dan juga karena tidak ada pahala sholat tanpa adanya khusyuk, walaupun secara hukum fikih gugur kewajiban sholatnya dia, tapi pahala tidak ada. Kama dalat alaihi ahadits as-sahihah, sebagaimana jelaskan hadis-hadis yang sahih. Wali anna lana wajhan ikhtaru jamun annahu syartun lisihhati, dan juga ada wajah lain dalam madzhab Syafi'i, ada kaul lain yang dalam madzhab Syafi'i yang dipilih oleh jamun kelompok ulama, annahu syartun lis-sholati, bahwasanya khusyuk itu syaratnya sah salat. Kalau tidak ada khusyuk tidak sah salatnya. Menurut jamun, tapi menurut arjahnya bahwa salat walaupun tidak khusyuk tetap menggugurkan kewajiban, cuma tidak mendapatkan apa? Pahala akhirat. Wa mimma yuhassilul khusyu'a, hal-hal yang membantu mewujudkan rasa khusyuk, istihdaruhu annahu baina yaday malikil muluki, dia menghadirkan dalam hatinya bahwa sedang di hadapan rajanya raja, Tuhan yang hak, alladzi ya'lamu sirra wa akhfa yunajihi, yang mengetahui as-sirra, hal-hal yang gaib, yang samar, wa akhfa yunajihi, itu sedang munajat dia bersamanya, di hadapannya, yunaji. Wa annahu rubama tajalla alaihi bil qahri li adamil qiyami bi haqqi rububiyyatihi faradda alaihi salatuhu, bahwasanya bisa saja malikul muluk tersebut, Allah yang rajanya raja itu, bisa saja tajalla alaihi bil qahri, intinya marah gitu. Tajalla bil qahri itu menampakkan qaharnya. Sebab apa? Orang tersebut sholatnya tidak pas, tidak sesuai tata cara menyembahnya dengan hak ketuhanannya. Main handphone, sholatnya juga. Farodda alaihi sholatuhu, maka akan ditolak sholatnya dia, sebab tidak mencukupi apa? Syarat dan rukun tadi. Wa qala Sayyidi Al-Qutbul Arif Billah Muhammad Al-Baqri radhiyallahu anhu, berkata guru saya, beliau ini Syekh Ahmad Zainuddin bin Muhammad Al-Ghazali bin Abdul Aziz, ini pengarang kitab ini. Beliau ini ditarbiyah oleh dua ulama yang paling dekatnya. Pertama, tarbiyah fiqhiyah oleh Ibnu Hajar, mulai zaman. Yang kedua, tarbiyah ruhiyah. Tarbiyah ruhiyah itu ajaran tasawufnya. Dia diajarkan oleh Imam Said Al-Baqri. Said Al-Baqri itu 944, di sini 952. Ini dari mana? Enggak tahu ininya. Marojinya. 944 Hijriah. Beliau ini adalah orang yang pertama yang membuat sholawat Al-Fatih. Kita baca bersama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. 100 atau 200 kemudian baru Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani muncul. Apa? Mempopulerkan lagi salat Al-Fatih. Ini Masri ini ulama. Ada yang pernah jarang enggak? Saya udah jarain. Kuburnya udah saya temukan makom.
Suatu saat insya Allah kita jaring bersama. Karena beliau ini kategori mastur gitu, kuburannya juga ditutup. Nah, Said Al-Bakri itu, Bakrinya maksudnya nisbah ke Abu Bakar As-Siddiq, Bakrinya. Kata Said Muhammad Qutb Al-Arif Billah Muhammad Al-Bakri, inna mimma yurithul khushu'a. Salah satu hal-hal yang mewariskan rasa khusyuk dalam hati, ibtalatur ruku', itu memanjangkan ruku', wasujud dan sujud sambil tadabbur maknanya tentunya. Beliau punya kitab Sarah Fathul Qorib, Sarah Minhajut Thalibin, dan kitab-kitab hadis, tasawuf, tafsir. Banyak masih maktub, belum dicetak. Wa tadabburu qiraatin, ayat ta'ammuli ma'aniha. Dan hal-hal yang menghasilkan khusyuk itu tadabburu qiraat. Disunahkan juga kita mentadaburi, mentafakuri, mendalami bacaan imam, ayat ta'ammuli ma'aniha, yaitu mendalami, memikirkan maknanya. Tadabbur qiraat, baik qiraatnya sendiri atau qiraat imam. Qala ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah kamu tidak mentadaburi, mendalami, menyelami lautan makna Al-Qur'an? Wa li'annahu bihi yakmulu maksudul khusyuk. Dan sesungguhnya bihi, dengan tadabbur Al-Qur'an, itu bisa menyempurnakan dari maksud khusyuk. Wa tadabburu dzikrin qiyasan ala qiraati, dan juga disunnahkan mentadabburi zikir. Zikir itu maknanya apa? Rabbil firli warhamni. Kiasan pada tadabbur qiraah. Wa sunnah idamatu nadhrin mahalla sujudihi, disunahkan dia terus-menerus melihat pandangannya tertuju ke tempat sujudnya saja. Ini ada yang kanan kiri, ada yang ke atas ngelihatnya, ke langit-langit sholat. Alasannya ikuti orang Mesir. Cuma orang Mesir yang awamnya, yang alimnya mah masya Allah. Li'anna dzalika aqrabu ila khusyuk, karena memfokuskan pandangan ke tempat sujud itu lebih mendekati pada khusyuk. Walau a'ma, walaupun tak bisa melihat. Niatin menghadap ke arah tempat sujud. Gitu. Sunnah. Wa in kana 'indal ka'bati, walaupun di depan Ka'bah tuh. Au fi dzulmati, atau dalam kegelapan. Au fi sholatil janazati, atau dalam salat jenazah, fokuskan pandangan ke tempat sujud. Sebab apa tuh? Sampai goyahnya wa in kana goyahnya. Walaupun kita di depan Ka'bah, sunnah apa? Lihat pandangan itu ke tempat sujud, atau di dalam kegelapan enggak bisa lihat mana-mana itu. Au fi sholatil janazah, atau dalam salat jenazah itu ada sujudnya tidak? Hah? Walaupun tidak ada, sampai digoyah itu, walaupun sholat itu tidak ada sujudnya, lihat posisinya itu ke tempat sujud kamu. Naam, as-sunnatu ayaksiro nadhruhu ala musabbihatihi inda rafi'a bitasyahudi. Iya, disunahkan tertuju pandangan seseorang yang sholat itu harus ke jari telunjuknya ketika diangkat, jikalau dalam posisi tahiyat. Yang lainnya posisinya ngelihat ke posisi sujud, kecuali posisi tahiyat gitu. Li khabari sahih fihi wala yukrahu taghmidu ainaihi illam yakhaf dararan. Bahkan tidak dimakruhkan memejamkan kedua matanya jikalau tidak takut adanya doror. Misalkan ada barangnya dia atau ada yang nyuri. Tapi seandainya taghmidu ain itu menambah khusyuan, membantu membuat khusyuk, boleh taghmidu ain. Faidatun yukrahu lil musalli az-zakari wa ghairihi tarku syai'in min sunanis salat. Makruh bagi orang yang salat, baik laki-laki atau yang lainnya, meninggalkan satu pun dari sunah-sunah salat. Qala syekhuna wa fi umumihi nadharun. Mengumumkan, disunnahkan atau mengumumkan makruh meninggalkan
sunnah-sunnah sholat itu katanya harus ada tafsilan, diperinci. Tidak semuanya meninggalkan sunnah itu makruh, maksudnya gitu. Walladhi yattajihu takhsisuhu bima warada fihi nahyun aw khilafun fil wujub. Pendapat yang tepat adalah dikhususkan pada perkara-perkara yang ada larangan atau khilafun fil wujub. Maksudnya apa? Kalau ada perkara-perkara yang ikhtilaf mah itu tidak makruh. Seperti apa? Seperti baca wa'al ali Sayyidina Muhammad pada tahiyat awal. Itu kan ada ikhtilaf tuh. Satu mengatakan apa? Sunnah, satu mengatakan tidak. Meninggalkannya itu mah tidak makruh, maksudnya gitu. Makanya wa fi umumihi nadharun. Kalau dianggap meninggalkan semua kesunahan itu makruh, itu nadharun, entar dulu. Walladhi yattaju, pendapat yang tepat mah takhsisuhu, makruh itu khusus bagi perkara-perkara di situ ada larangan atau khilaf fil wujub. Wa sunnah, disunahkan zikrun wa du'aun sirron, secara samar akibah setelah selesainya sholat. Udah assalamualaikum, ini masa selesai sholat nih. Disunahkan jangan langsung pergi meninggalkan tempat sholat begitu saja, karena tempat sholat itu tempat yang termulia, bekas melaksanakan ibadah pada Allah, makbul di situ dah. Maka disunahkan setelah selesainya sholat itu zikir, doa, sirron, jangan keras-keras suaranya. Akibah setelah selesai sholat. Ayusanul isroru bima, disunahkan isror, memelankan, pelan-pelan saja. Bima zikir dan doa setelah sholat. Limun faridin, bagi orang yang sendirian, wa makmumin dan makmum, wa imamin dan imam juga. Lam yurid ta'lim al-hadirin, jikalau imamnya tidak menginginkan mengajarkan makmum. Bagaimana di kampung-kampung kita agak suaranya keras, mengajarkan orang-orang awam itu mah untuk berzikir. Enggak apa-apa, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, suaranya ditinggikan sedikit. Ini mah yang ditinggikan bid'ah. Sebab apa, di sini ada yuridu ta'lim al-hadirin. Sebabnya orang kita kan orang ajam yang awam dengan zikir-zikir. Wala ta'minahum lidu'ai bisimai, dan juga jangan mengeraskan atau tidak disunahkan ngucapin aminnya juga dengan suara keras pada doanya imam atau simaknya zikir tersebut. Wa warada fihima ahaditsun katsirah, sudah datang fihima dalam zikir tadi dan doa itu hadis-hadis yang banyak. Dzakartu jumlatan minha fi kitabi Irsyadil Ibadi fatlubhu fa innahu muhimun. Kata beliau, sudah saya tuliskan secara globalnya dalam kitab aku, namanya Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad itu untuk asroril sholat, untuk asroril qulub, ilmu tasawuf. Irsyadul Ibad. Maka ulama-ulama di kita fikihnya Fathul Mu'in, baca tasawufnya itu kitab Irsyadul Ibad. Fatlubu, carilah kitab tersebut di maktabah-maktabah gitu, di ma'rad-ma'rad. Fa innahu muhimun, sesungguhnya kitab Irsyadul Ibad itu muhim. Setelah fatlubu, jangan lupa ngajilah, maksudnya gitu. Jangan dibiarin aja, malah dijual lagi dengan harga lebih tinggi sedikit gitu. Waduh, fa innahu muhimun. Jadi ulama kita tuh dulu berirama, harmoni antara af'alul jawarih sama af'alul qulub, antara hati dengan anggota tubuh itu seirama gitu. Fikihnya fiqhul jawarih, satu lagi fikihnya fiqhul qulub. Maka sealim apapun tidak mendohirkan keilmuannya, tawadhu gitu muncul. Apalagi di Mesir nih, di Al-Azhar baru datang udah pengen ngajar aja. Ada processing. Duduk dulu di masyayikh, duduk dulu di senior, ada masanya nanti. Wara at-Tirmidzi an Abi Umamah, dari Abi Umamah qala qila li Rasulillah ayud du'a asma'u ay aqrabu ila ijabah. Doa yang mana ya Rasulullah yang dekat untuk diijabah, yang paling manjur lah ya Rasul. Qala jawful laili al-akhir, jawful laili al-akhir, di malam hari paling akhir, dari mulai jam 3
Jam 2 sampai subuh tuh waktu jawful lail akhir. Wa duburus sholawati al maktubati, dan setelah sholat fardu. Warawa asy-syaikhani an Abi Musa qala kunna ma'an nabiyyi suaranya hari Jumat ini. Fa kunna idza asyrafna ala wadin halalna. Kami dulu bersama-sama Rasulullah dalam satu safar. Fa kunna, maka kami idza asyrafna ala wadin, ketika mendekati lembah, halalna, kami bertahlil la ilaha illallah wa kabar Allahu akbar wartafa'at aswatuna, kami meninggikan suara kita masing-masing. Faqala nabiyyu ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai sahabat-sahabat, irba'u ala anfusikum, sayangilah diri kamu, katanya gitu. Fa innahu la tad'una asamma wala ghaiba, sesungguhnya kamu tidak tidak memanggil zat yang asam, zat yang tuli, wala ghaiban, bukan juga memanggil zat yang tidak ada. Allah itu dekat, akrab, Allah pasti mendengar. Innahu ma'akum samiun qarib, sesungguhnya Allah ma'akum, selalu bersama kamu, samiun mendengar, qaribun dan dekat. Sini ada ma'akum itu apa? Ma'iyatullah, muraqabah ma'iyah, selalu membayangkan dan menghadirkan Allah bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Irba'u itu sayangilah diri kamu, jangan mengeraskan setinggi-tinggi suara, pelan aja, sedang maksudnya irba'u itu. Yahtajja bihil Baihaqi wa ghairuhu lil israri bidzikri wa du'a. Hadis ini dijadikan hujjah oleh Imam Baihaqi dan ulama yang lainnya bahwa harus dalam zikir dan doa itu harus israr, harus pelan suaranya, jangan kencang-kencang. Israr bidzikri wa du'a. Bagaimana dalam tahlil itu la ilaha illallah? Ada prosesnya, ada zikir jahar, ada zikir qalbi, ada masyrabnya ahli thariqah itu jahar, tata cara mendidik muridnya agar selalu apa? Ingat jahron, apabila jahar sudah ingat, dia mampu akan ingat dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang tidak jahar gitu, proses awalnya. Ada lagi dengan zikrul khafi. Zikrul khafi mah enggak ada yang tahu, dimasukin ke hati langsung. Bahkan malaikat pun tidak tahu zikirnya, zikir Naqsyabandi itu. Kalau jahar qadiri, dua-duanya boleh. Tarbiyah murid. Wa qala Syafi'i fil ummi, dalam kitab al-umm, akhtaru lil imami wal ma'mumi ayadhkurallaha ta'ala ba'da salami minas salati wa yukhfiya adz-dzikra. Pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Ummnya, saya memilih pendapat bagi imam dan makmum itu disunahkan berzikir kepada Allah setelah salam. Ya, guru ini domirnya ke imam dan makmum ya, tasnya. Setelah salam dari salat, wa yukhfiya dzikra, dan dipelankan zikirnya. Illa ayyakuna imaman yuridu ayyuta'allama minhu, kecuali bagi seorang imam, maksudnya imam di situ zikirnya mengajarkan kepada jamaahnya, kepada santrinya, itu boleh dikeraskan. Fayajharu hatta yara annahu qad tu'allima minhu tsumma yusiru. Fayajharu, dia menjaharkan hingga dia mengetahui bahwa qad tu'allima, murid-murid santri-santri masyarakat sudah tu'allima, sudah tahu, maka yusiru, dipelankan zikirnya. Cuman kalau nggak zikir dikeraskan itu orang kampung susah, langsung aja jahar lagi, tapi jaharnya jahar sedang, jangan kencang-kencang banget, tidak mengganggu tetangga, apalagi tetangganya non muslim. Kita menjaga kehormatan bertetangga, menunjukkan sumul Islam, ketinggian apa akhlaknya Islam. Fa inna Allah ta'ala yaqulu wa la tajhar bi sholatika wa la tukhafit biha, dan janganlah kau jaharkan, kencangkan sekencang-kencangnya, jangan di sholatika, dengan sholatmu. Sholat di sini ada yang maknanya dengan zikirmu, dengan doamu. Wala tukhafit biha, dan jangan juga selalu menyamarkan, pelan banget, nggak ada yang mendengarnya, telinga sendiri nggak kedengaran. Yani wallahu a'lam, ad-du'a
Wala tajhar bi sholatika, itu sholat maknanya doa maksudnya. Wala tajhar hatta tusmi'a ghairaka, dan janganlah menjaharkan sejahar-jaharnya hingga terdengar ghairaka orang lain. Wala tukhafid, dan juga tidak menyamarkan sama sekali hatta la tusmi'a nafsaka, hingga diri sendiri pun tak mendengarnya. Intah. Faidatun. Qala syekhuna, amal mubalaghatu, adapun meninggikan fil jahri, dalam apa? Suara, meninggikan suara, bihima, zikir dan doa tadi. Fil masjidi, di dalam masjid, bihaitsu yahsulu tashwisun 'alal musallin, sekira berefek membuat hatinya orang sholat itu ragu-ragu, was-was, menjadi tidak khusyuk, was-was. Fayam bagi hormatuha, maka itu mah pasti haram balaghun. Sebab apalagi masjid itu awalnya wakafnya untuk musallin as-sholatan. Furun, cabang-cabang, yusannu, disunahkan iftitahud du'ai bilhamdillahi, memulai doa dengan baca hamdulillah, wassalati ala nabiyyi wal khatmu bihima, dan ditutup juga bihima dengan hamdalah dan salat pada Nabi Muhammad, wa bi amin, dan amin, wa ta'minu ma'mumin sami'a du'a al-imami wa in hafidhu dzalika, dan juga disunahkan mengucapkan aminnya si makmum yang mendengar doanya si imam, wa in hafidhu dzalika, walaupun dia sudah hafal doa tersebut. Wa raf'u yadayhi at-tahirataini hadwa mangkabaihi, dan juga disunahkan mengangkat kedua tangannya yang suci, jangan sampai tangannya ada najis, bersihkan. Hadwa, sejajar dengan pundaknya, gitu. Dalam sini. Wa mashul wajhi bihima ba'dahu, dan disunahkan mengusap wajah dengan kedua tangan tersebut, bihima, ya, ba'dahu, setelah selesainya berdoa. Sebab apa? Seolah-olah kita gambarkan ketika berdoa itu Allah menurunkan rahmatnya, di tangan kita itu pun rahmat sampai ke wajah, keberkahan. Wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat, halatan zikri, ketika zikir, awid du'ai, atau doa. In kana munfaridan, baik munfarid atau makmuman. Menghadap kiblat itu waktu zikir doa sunnah juga. Amal imamu idza tarakal qiyama min musallahu alladhi huwa afdalu lahu, fal afdalu ja'lu yaminihi ilal ma'mumina wa yasarihi ilal kiblati. Adapun imam apabila mau meninggalkan tempat sholatnya, mau pergi, alladzi abdullahu, yang mana pada dasarnya tempat sholat itu bekasnya itu tempat yang terbaik. Fal abdulu, maka yang abdul, ja'lu yaminihi ilal ma'mumina. Pertama, ja'lu yaminihi, jadikan bagian kanannya dia itu ke arah makmum, wa yasari ilal kiblat, sedangkan kirinya ke arah kiblat. Jadi posisi keluarnya miring. Qala syekhuna walau fi du'a, walaupun dalam doa. Sebentar, karena ada mana qiyam di sini belum tidak terungkap. Tadi penjelasan pertama pendapat sendiri ya Allah. Amal imam, adapun imam idza tarakal qiyam, apabila dia meninggalkan berdiri dari tempat sholatnya dia. Maksudnya doanya itu tidak dalam posisi berdiri, duduk. Alladzi abdullahu, yang mana abdul, fal abdulu ja'lu yamini, maka abdulnya utamanya dalam posisi doa nih. Ja'lu yamini, menjadikan kanannya si imam ilal makmumin, ke arah makmum, wa yasari, posisi kirinya kiblat. Misalkan ini makmum gitu, ini kiblatnya, maka begini posisinya tuh. Jadi tetap dia mendapatkan pahala kiblat gitu kan, ke arah kirinya ini, ininya ke makmum gitu. Qala syekhuna walau fi du'a, walaupun dalam doa, wan sirafuhu la yunafi nadbal dzikri lahu aqibaha,
perginya imam itu tidak menafikan disunahkannya zikir. Maksudnya walaupun imam tidak ada, zikir mah tetap sunnah. Akibah gitu. Li'annahu ya'ti bihi fi mahallihi alladhi yansarifu ilaihi. Li'annahu ya'ti bihi fi mahallihi alladhi yansarifu ilaihi. Karena seseorang bisa datang di tempatnya imam yang ditinggalkannya itu. Maksudnya bisa diganti makmumnya zikir aja walaupun imam tidak ada. Wala yafutu bi fi'li ratibati, dan tidak gugur sunnahnya doa itu zikir setelah sholat bi fi'li ratibati, dengan misalkan melaksanakan sholat sunnah kemudian ba'diyah dulu gitu ratibah. Sholat sunnah ratibah. Sholat maghrib langsung misalnya selesai salam dia langsung sholat ba'diyah, itu pun tidak gugur, masih disunahkan zikir, disunahkan doa. Wa innamal fa'itu bihi kamalu la ghairu. Jadi yang hilang itu apa? Kesempurnaan zikir saja. Seharusnya mah beres sholat itu, beres salam itu jangan langsung pergi. Zikir dulu. Yang ada subhanallah 33 dan Allah Akbar 33, alhamdulillah 33 itu. Kesempurnaannya yang tidak ada. Adapun aslu sunnah zikirnya mah tidak hilang gitu lah ghairu. Wa qadiyatu kalamihim husulu thawabi dzikri wa in jahila ma'nahu. Tuntutan kalamnya ulama bahwa pahala zikir itu bisa diraih wa in jahila ma'nahu, walaupun tidak mengetahui maknanya, makna zikir yang dia baca itu apa orangnya. Wa nadhara fi isnawi, kata Imam Isnawi mah diperinci dulu nadhara. Wa la ya'ti hadza fil Qur'ani, karena kata dia la ya'ti hadza fil Qur'an, masalah ini tidak dalam Qur'annya. Lit ta'abbudi bilafdihi wa la ya'ti hadza fil Qur'an. Maksudnya zikir kan berbeda dengan Quran. Quran mah walaupun tidak tahu maknanya itu mendapatkan pahala. Lit ta'abbudi bilafdihi, dengan lafadznya kan sudah menjadi ibadah. Adapun zikir kan berbeda dengan Quran. Fa utiba qari'uhu wa ilam ya'rif manahu. Quran mah mendapatkan pahala, utiba diberikan pahala, qari'u orang yang baca Quran, wa ilam ya'rif manahu, walaupun dia tidak tahu maknanya. Bi khilafi dzikri, berbeda dengan zikir. La budda ya'rifahu walau biwajhin. Itu mah masalah zikir mah harus tahu walaupun biwajhin. Maksudnya walaupun sedikit, tidak mana secara terperincinya, walaupun secara global. Misalkan kandungan zikir ini adalah mengingat Allah, mensucikan Allah, subhanallah, gitu. Sudah cukup. La haula wala quwwata illa billahil azim, panjang banget. Enggak tahu maknanya apa. Cukup bahwa ini tata cara penyerahan diri pada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tawakal maknanya enggak apa-apa. Harus tahu minimal sedikit. Wa yundabu ayyan taqila li fardin aw naflin min mawdi'i salatihi liyashhada lahu al-mawdi'u haitsu lam tu'aridhu fadilatun nahwa saffin awwalin. Disunahkan dia yang takila berpindah li fardin setelah salatnya fardu, li fardin karena melaksanakan fardu, min mawdi'i salati, dari tempat salatnya. Misalkan nih dia salat sunnah qabliyah di tempat ini, maka disunahkan mau sholat fardu mah berpindah, jangan satu tempat. Kenapa? Liyashhada lahul mawdi'u haitsu lam tu'aridu fadilah, agar tempat-tempat sholat itu menjadi saksi di akhirat nanti bahwa kita sudah bersujud pada Allah. Haitsu lam tu'aridu fadilah, jikalau tidak ada pertentangan dengan keutamaan. Nah, wasabil awal seperti sop awal. Bagaimana kalau berpindahnya ini mah dari sop awal, kan sudah pindah tuh, dia posisi sop awal, berpindah ke sop sani, itu kan pahalanya sedikit. Sop sani mah itu mah gak usah berpindah, biarkan aja di sop awal, karena ta'arud dengan fadilah. Wa yundabu ayan taqila linaflin, sekarang min mawdi'i sholati, dan juga disunahkan memindahkan sholatnya, tempat sholatnya, jangan di satu tempat. Linaflin, mau melaksanakan sholat sunnah, misalkan sholat fardunya di sini, tadi makan sholat sunnah, sekarang sholat duhur di sini, habis itu mau sholat ba'diyahnya, pindah sebentar atau gantian, tukeran dengan teman, kalau temannya faqih mudah gitu bergantiannya. Agar liyashhadalul mawadi', agar tempat tersebut menjadi saksi bahwa kita sudah bersujud, berzikir di situ, ibadah pada Allah. Haitsu lam tu'arid fadilatun, sekira tidak ada pertentangan dan keutamaan. Nah, sopi awal tadi. Bagaimana jikalau seandainya tidak berpindah,
tapi ingin mendapatkan fadilah. Fa illam yantakil fa sholat bi kalami insanin. Apabila tidak berpindah mah dia dipisahkan dengan perkataan dengan orang gitu. Ngobrol sebentar, doakan saya ya Ustaz. Udah tuh, udah terpisah tuh. Artinya sholat lagi itu udah kategori tempat baru gitu. Wa naflu li ghairil mu'taqifi fi baitihi afdalu in amina fawtahu. Wa naflu melaksanakan sholat, melaksanakan pesunahan, tapi bagi selain orang yang i'tikaf, laksanakan sholat sunnah mah fi baiti, di rumahnya dia itu lebih utama. In amina fawtahu, jikalau dia akan selamat dari meninggalkannya. Maksudnya di rumah juga biasa melaksanakan sunnah, laksanakan di rumah saja, itu afdol, jangan laksanakan di masjid. Bagaimana kalau di rumah mah biasanya ketinggalan terus, itu melaksanakan di masjid sunnahnya. Itu bagi selain mu'takif. Bagaimana kalau untuk orang mu'takif? Orang i'tikaf kan di dalam masjid dan dia kan misalkan nazar 3 hari, itu melaksanakan sunnahnya di masjid, namanya i'tikaf. Aw tahawunan bi, aw in amina tahawunan bi gitu. Atau disunahkan di masjid, disunahkan di rumah itu jikalau dia tidak tahawunan, meremeh-remehkan. Kalau udah di rumah mah makan ngobrol akhirnya tahawun tuh sholat tersebut, itu mah abdolnya di masjid aja walaupun sunnah. Wa illa fi nafilatil mubakkiri lil jumu'ati, kecuali sunnah yang berhubungan dengan Jumat mubakir. Maksudnya apa? Kalau sholat Jumat kan ada pesunahan kita, siapa yang lebih cepat ke masjidnya pahalanya lebih tinggi, itu mubakirnya. Maka itu mah sholat sunnahnya di masjid saja Jumat mah. Kecuali ada penghalangnya syar'i seperti kita ngaji, itu mah afdal ngaji. Tidak ada yang melebihi keutamaan ngaji selain sholat fardu. Sunnah-sunnah tidak ada ya, menurut Imam Syafi'i. Auma sunnah fihil jama'atu, atau jikalau di situ memang disunahkan berjamaah. Maksudnya ada sholat sunnah itu disunahkan berjamaah, seperti tarawih itu mah disunahkan dilaksanakannya di masjid gitu. Sholat Id itu di masjid berjamaah, itu mah jangan laksanakan di rumah. Awaroda fil masjid kaduha, atau sudah warid dilaksanakannya dalam hadis Rasulnya itu di masjid seperti sholat duha, walaupun munfarid disunahkannya itu sholatnya itu sholat duha di masjid gitu. Itu mah afdal di masjid. Wa yakuna intiqalul ma'mumi ba'da intiqali imamihi. Disunahkan mau pindah tempat tersebut melaksanakan sunnah tadi kan ya. Disunahkan setelah imamnya intiqal gitu. Intinya kita nunggu imam sebentar. Imam dan sholat sunnah, kita sholat sunnah. Imam di tempat itu kita bisa pindah geser. Intiqal. Wa nudiba li musallin tawajjuhun li nahwi jidarin. Disunahkan bagi orang yang sholat itu tawajjuh menghadap ke arah tembok. Kalau di luar masjid berarti. Aw amudin, atau tiang, min kulli syakhisin, pokoknya setiap yang berdiri, yang berbentuk syakhis itu boleh kita ngadap ke tiang, ngadap ke tembok, ngadap ke pintu. Tulu irtifa'ihi thulutsa dira'in, syakhisnya itu panjangnya tingginya sekitar thulutsa dira'in, 1/3 hasta faksar atau lebih. Wa ma bainahu wa baina aqibil musalli salasat adra'in fa aqal, dan antara jidar tersebut atau antara syakhis itu dan antara orang yang sholat aqibnya belakangnya itu sekitar 3 hasta fa aqal, ada penghalang gitu ya. Suma in ajaz anhu falinahwi aso magruzatin kama ta'in. Jikalau tidak ada jidar, tidak ada amud, tidak
tidak ada sakhir, maka tancapkan asok tongkat magruza ini ditancapkan kamatain seperti barang-barang seperti senjata berdiri. Jikalau di padang pasir atau di tempat jalan fa'ilam yajidhu nudiba, apabila tidak ada asok disunahkan bastu musallin kasajadatin, mengamparkan tempat sholat kasajadatin seperti mengamparkan sajadah. Tsumma in ajaz anhu khattu amamahu khattan, jikalau tidak ada sajadah juga dia lingkari aja khattu garis gitu. Fi salasi adru'in ardun aw tulan, sekitar 3 hasta gitu. Bikin garis lebar panjangnya gitu. Wa huwa aula, itu lebih utama li khabari Abi Daud, sebagaimana hadis Abi Daud. Idza shalla ahadukum, apabila salat salah satu kamu sekalian, fal yaj'al amama wajhi syai'an, maka hendaklah membuat sesuatu di depan wajahnya dia, maksudnya garis kayak apa kayak. Fa ilam yajid fal yansib asa, apabila tidak ada hendaklah menancapkan tongkat. Fa ilam yakun mau asa fal yahuttu khutton, tidak ada asa hendaklah membuat garis. Tsumma la yadurhu ma marra amamahu, lalu setelah itu mah layak dulu, tidak apa-apa orang yang melewati dia, karena udah ada batasan dia, orang lewatnya tak boleh melewati batasan. Waqisa bil khatti al musalla, dikiaskan dengan garis itu al musalla, alat untuk sholat tadi itu sajadah. Wa quddima al khatti, dan harus didahulukan daripada garis saja, li'annahu azharu bil murad, itu lebih zahir bil murad, dari tujuan agar sholat tidak ada yang melewati terganggu. Ketika ada sajadah kan orang pasti nggak nginjaknya. Wa tartibu al madhkuru wal mu'tamadu, tartiban yang disebutkan tadi dari mulai apa? Jidar, amud, habis itu aso, habis itu bastul musallin, itu al mu'tamadu, pendapat yang dikuatkan, pendapat mu'tamad. Khilafan lima yuhimuhu kalamu Ibnu Mukri, berbeda dengan pendapatnya Imam Ibnu Mukri, berbeda dengan mayuhimuhu, hal yang diprasangkakan oleh pendapatnya Ibnu Mukri. Famata adalah an rutbatin ila madunaha mal qudrati ala kanat kal adami. Jadi kata Ibnu Mukri mah tidak harus tartib gitu. Ibnu Mukri 837. Ibnu Mukri yang kemarin saya udah bilang dia meringkas karyanya Syekh Abdul Ghaffar Al-Quzwini. Abdul Ghaffar Al-Quzwini punya nama namanya Hawi As-Saghir. Diringkas sama beliau Ibnu Mukri namanya Al-Irsyad. Al-Irsyad nanti disarai oleh Ibnu Hajar namanya Al-Imdad. Al-Imdad disarai lagi sama beliau namanya Fathul Jawad. Faman ta'adala an rutbatin ila madunaha mal qudrat ala kanat kan adam. Ini perkata Ibnu Mukri sini. Faman ta'adala an rutbatin, apabila dia beralih an rutbatin dari rutbah ila madunaha ke yang lainnya, padahal dia mampu melaksanakannya, kanat kan adam, sama aja seperti tidak ada. Tadi kan disunahkan apa? Disunahkan menggaris. Bagaimana? Kita beralih ke tidak menggaris, ke bastu musolli. Sama aja seperti tidak ada. Seperti ada tongkat tapi kita memilihnya bastu musolli, sajadah. Kata Ibnul Mukrimah itu tidak bisa. Kan adami sama saja, tak ada pahalanya. Tapi kata pendapat yang mu'tamad wa tartibul madhul mu'tamad saja. Wa yusannu alla yaj'ala as-sutrata tilqa'a wajhi bal an yamini aw yasarihi. Disunahkan tidak ada sutroh, tidak ada penghalang di depan wajahnya dia. Wajahnya musolli tidak ada sutroh penghalangnya. Bal an yamini aw yasarihi, tapi adanya sutroh itu di posisi kanan wajah atau posisi kirinya gitu. Wa kullu safin sutratun liman khalfahu in qaruba minhu. Setiap saf dalam salat itu dianggap sutroh. Liman khalfahu, bagi orang yang khalfahu, belakangnya, in qaruba minhu. Salat kan agar khusyuk itu harus ada penghalang gitu. Makanya setiap penghalang itu menambah khusyuk. Nah, barisan-barisan itu seolah-olah penghalang.
agar dia fokus daripada melihat yang lain-lain. Tapi jangan di wajahnya, maksudnya ada sutra itu tadi itu, di depannya. Kanan atau kiri. Qala Baghawi, sutratul imami sutratu man khalfahu. Bagaimana imam? Imam kan paling depan, kok enggak ada sutrohnya? Maka sutroh imam katanya orang-orang yang belakangnya itu makmum dia itu seolah-olah sutrohnya. Biar fokus. Atau imam biasanya kan tempatnya udah dekat ke jidar gitu kan. Walau ta'aradan as-sutratu wal qurbu minal imami awis saful awwalu faman ladzi yuqaddamu. Seandainya terjadi ta'arud, sutroh dekat sutroh tapi jauh dari imam. Wal qurbu minal imami, atau dekat dari imam, mana pilih dekat ke sutroh apa dekat ke imam? Awis saful awalu, apa tahu pilih saf awal tapi tanpa sutroh. Saf kedua ada sutroh besar. Faman ladzi yuqaddamu, mana yang dahulukan? Qala syekhuna, kata guru kita muhtamilun, semuanya ihtimal benar. Wa dhahiru qaulihim, dhahir pendapatnya ulama, yuqaddimu saful awalu, dahulukan aja saful awal fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam, di masjidnya Rasul, wa ikana kharija masjidi al-muhtasi bil mudhafi, walaupun di luar masjidnya Rasul al-muhtasi yang dikhususkan itu bil mudhafati, dengan mendapatkan pahala yang banyak itu taqdimu nahwi safil awali, dahulukan saful awal. Sehingga ini masjid Rasul mah berbeda dengan masjid di luar Rasul. Masjid Rasul mah yang dapat pahala kan tempat bekas masjid Rasul yang dulu. Kalau diperluas, yang luasnya itu perluasannya itu tidak mendapatkan pahala 100 kali lipat, 100.000 nih. 100.000 maka kalau di masjid Rasul 10.000 nih. Madinah misalnya. Nah, yang mendapatkan pahala misalkan asal daripada masjid Rasul itu ini nih. Iya. Maka ini saja yang mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala yang 10.000 rakaat itu, sholat di situ. Kecuali jikalau berjamaah. Kalau berjamaah yang lain itu mendapatkan pahala. Kalau munfarid mah tidak. Itu ya, ada tempatnya dikhususkan, tempat bekas-bekas di atasnya itu ada warna-warna hijau. Ada perluasan Abu Bakar, ada masa Rasul. Maka katanya di sini kalau di luar Masjid Rasul mah di sini wa in kana kharija masjidihi, apabila di luar masjidnya Rasul mah al-muhtasi bil mudhafi, yang mendapatkan pahala berlipat itu taqdimu nahwi safil awali, yaitu mendahulukan saf awalnya. Wa quriya wa idza shalla ila syai'in minha fayusannu lahu wa li ghairihi dakumarin bainahu. Apabila salat ila syai'in minha, menghadap pada salah satu daripada jidar tadi itu ya, amud, aso, musolla atau sajadah tadi. Fayusanu lahu, maka disunahkan bagi orang yang salat di situ, wali ghairihi, dan orang yang tidak salat di situ, dakumarin bainahu, menolak orang yang lewat. Orang lewat tidak boleh kita pakai tangan gitu. Wa baina sutrati, dan antara sutro al-mustawfiyati surut, yang mencukupi syarat tadi itu. Orang yang melewatinya haram melewati tempat yang udah digaris atau ada sajadahnya gitu. Kitanya juga ketika ada lewat boleh menahan gitu. Waqad ta'adda bimururi liqawnihi mukallafan. Waqad ta'adda bimururi liqawnihi mukallafan. Terkadang dilewati ta'adda atau sengaja bimururi dengan melewatinya liqawnihi mukallafan, karena dia sudah ditaklif. Wa yahrum al-mururu, haram al-mururu melewati bainahu wa baina sutrati, antara dia dan antara sutroh. Jadi ada orang salat yang kita lewati, yang ada sutrohnya itu. Hina yusallu damu, karena di situ kan ada, apabila disunahkan kita adab menolak orang, maka orang melewatinya itu haram. Wa illam yajid al-maru sabila, walaupun orang mau lewat itu enggak ada jalan, tunggu selesainya salat. Enggak boleh melewati itu. Malam yuqassir biwuqufin fi tariqin aw fi safin ma'a furjatin fi safin akhar baina yadayhi. Selama dia tidak taksir,
Tidak taksir itu maksudnya selama dia berhati-hati. Malam Jokasi kita maknanya selama orang tersebut waktu mau sholatnya itu berhati-hati, tidak biwukufin fitorik, tidak membuat garisnya atau menyimpan sajarnya di tengah jalan. Kan ada yang diperuntukkan dalam sholat untuk jalan, dia pakai sholat di situ. Itu mah dilewati orang juga nggak apa-apa. Au fisofin ma'furjatin fisofin akhor bainadai, atau dia di sop lain padahal masih ada kosong di sop depannya itu, bikin sop sendiri padahal depan masih kosong tuh, dilewati orang tuh nggak apa-apa. Bainadai walidah ili kharqus sufufi wa in katurat hatta yasdah. Walidakhilin, bagi orang yang masuk ya, kharqus sufuf, boleh membuka sofnya, wa in kasurat hatta yasuddaha, walaupun banyak hingga dimenutupnya. Maksudnya apabila orang ada mau keluar, walaupun itu walaupun dipakai sajadah, jikalau tidak hati-hati mah boleh dilewati. Maksudnya itu harus disebut wa in kasurat hatta yasuddaha. Ini dari wa idza shalla hingga hatta yasuddaha. Ciriin butuh penjelasan ulang. Wa kuriha fiha ay as-salat, makruh dalam salat iltifatun, larak lirik, biwajhihi, dengan wajahnya dia, bila hajatin, tanpa perlu. Wa qila yahrumu, satu pendapat haram. Wa ikhtiro lil khabaris sahih, dan pendapat mengatakan haram itu pendapat yang dipilih, larak lirik. Sebab apa? Dalilnya li khabaris sahih, la yazalu Allahu muqbilan 'alal 'abdi fi musallahu. Allah terus-menerus menghadap pada hambanya fi musallahu, di tempatnya, selagi si abid tersebut di tempat sholatnya. Mukbilan di sini Allah selalu memberikan rahmatnya dan ridhonya. Malam yaltafit, selagi dia tidak larak lirik, tengok-tengok. Fa idza iltafata a'rada anhu, apabila orang yang sholat sudah melarak kini larak lirik kanan, lirik kiri gitu. Fa idza iltafata, apabila orang yang sholat iltafata sudah melirik, a'radu anhu, maka Allah memalingkan rahmat dan ridhonya. Bagaimana kalau ada hajat? Fala yukrahu li hajatin, tidak makruh. Apa? Tidak makruh melirik li hajatin, karena hajat. Kama la yukrahu mujarradu lamhil aini, seperti meliriknya itu kayak kejatuhan, kita baca kejatuhan najis gitu, dilirik sama dia. Maka itu mengapa meliriknya? Karena bagian hubungan dengan salat. Kama la yukrahu mujarradu lamhil aini, sebagaimana tidak makruh kalau sekedar apa? Mengedipkan mata. Wa nadrun nahwa sama'in, makruh juga nih melihat seperti ke langit gitu, melihat ke atas. Mimma yulhi, yang membuat dia lalai dari posisi sholatnya. Di langit-langit, misalkan di atasnya kok sholatnya di Masjid Husain atau di Masjid Kubahnya Imam Syafi'i, kan bagus banget. Padahal posisi sholat itu mimma yulhi, makruh. Kasaubin lahu alamun, atau sholat memandang pakaian yang ada gambar-gambar. Pakaian bola, pakaian partai, maksudnya macam-macam. Di Bukhari, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama'i fi sholatihim. Kata Rasul, ma balak, kenapa orang-orang itu, kaum itu yarfa'una absarahum, memandang atas ke langit padahal dia dalam keadaan sholat? Kenapa mereka gitu? Fastadda qaluhu fi dzalika, lalu Rasul istadda, memberikan ancaman, mengeraskan peringatannya, memberikan peringatan dengan keras, fi dzalika, pada orang-orang yang sholatnya melihat ke langit-langit tersebut tidak khusyuk. Qala la yantahunna an dzalika, pilihannya hanya dua, baik berhenti dari memandang ke langit, pandang ke bawah tempat sujud, awlatuh tafon absaruh, atau nanti matanya akan apa? Akan dibutakan, atau takhtafun itu disambar dengan apa? Kilat. Asal mana khotob? Disambar dengan kilat pandangan mereka. Wa min thamma quriyat aidan fi mukhattatin aw ilaihi aw alaihi li'annahu yukhillu bil khusu'.
maka oleh karenanya dimakruhkan juga fi mukhattatin, pakaian yang bergaris-garis, ada garis-garisnya pakaiannya. Pakaian misalkan dari Madura, ada kaos Madura gitu kan, yang kuning merah putih merah itu pakai sholat gitu. Akhirnya orang nggak khusyuk ngelihat gitu. Itu pun makruh, jangan dipakai sholat. Au ilaihi au alaihi. Maka di pakaiannya itu dituliskan di bawahnya ada boleh. Li'annahu yukhilul khusyuk, karena itu menghilangkan khusyuk. Wa basqun fi sholatihi. Wa kuriha, makruh. Ngeludah dalam sholat. Wa kadza kharijaha, begitu juga di luar sholat. Sebab tempatnya kan masjid ceritanya nih. Amaman, baik di depan, ay qibala wajihi, depan wajahnya dia, wa ilam yakun man huwa kharijaha mustaqbilan. Walaupun di situ tidak ada orang di depannya. Kama atlaqahu Nawawi, sebagaimana diitlaqkan oleh Imam Nawawi. Maksud kata Imam Nawawi, busok itu makruh mutlaqan. Dilempar ke depan, maksudnya dibuang ke depan, baik ada orang atau tidak orang. Wa yaminan, atau ngeludahnya ke kanan. La yasaron, tidak makruh kalau ngeludahnya ke kiri. Li khabaris syaikhaini, karena hadis Bukhari Muslim, idza kana ahadukum fi sholati, apabila salah satu kemudian di dalam salat, fa innahu yunaji rabbahu azza wa jalla, sesungguhnya dia sedang munajat dengan Allah. Fala yabzuqanna baina yadayhi wal an yaminihi, janganlah meludah di depan antara dua tangan ke depan. Wal an yaminihi, dan jangan ke kiri. Bal an yasarihi, tapi ke kiri. Tidak boleh an yamini kanan. Bal an yasari, tapi kalau meludah ke kiri saja. Atau tahta qadamil yusra, atau di bawah telapak kakinya kiri. Yang dulu kan masih di tanah masjidnya itu. Boleh ludah-ludah situ. Zaman sekarang masjid bentuknya udah keramik, jangan. Apalagi apa? Apalagi udah pakai alasnya udah bagus ke sini. Maka caranya bawa tisu. Au fi thawbin min jihati yasari, atau diludahkan ke pakaian yang bagian kirinya. Wa huwa aula, itu lebih utama daripada tadi itu meludah di masjid. Qala syaikhuna, maka dari jihati yasari, dari pakaian yang arah kiri ini bisa ke pakaian kita ganti dengan apa? Atau dikiaskan dengan tisu. Qala syaikhuna wala bu'da fi mur'ati malakil yamini duna malakil yasari idharon li syarbil awali. Wala bu'da, makna ini tidak jauh, bahwa kenapa tidak boleh ke kanan, karena menjaga kemuliaan malaikat yang di posisi kanan. Duna malakil yasiri, bukan malaikat yang posisi kiri, maka boleh meludah di situ. Idharan li syarbil awali, menampakkan kemuliaan malaikat yang di posisi kanan. Walau kana ala yasari faqat insanun, bagaimana kalau dia mau ngeludah sebelah kiri ada orang gitu. Basoko an yaminihi, maka dia ludah enggak apa-apa ke kanan. Idza lam yumkinhu ayyuto ti'a ra'sahu, apabila tak memungkinkan dia menundukkan kepalanya. Menundukkan kepalanya mau ke kiri itu susah gitu. Enggak apa-apa ke kanan. La ilal yamini, tak boleh ke kanan, wala ilal yasar. Wa yabsuqu la ilal yamini wala ilal yasar. Maksudnya, kalau bisa menundukkan kepala mah jangan ke kanan, jangan bagian kiri, kemana tengah kayak gitu. Idza lam yumkin ayyuti ar-rasul, apabila tak mungkin menundukkan kepalanya, wa yabsuqu la ilal yamini, jangan dia meludah ke arah kanan, wala ilal yasari, tapi arah kaki kiri tadi itu di bawahin gitu. Wa inna ma yahrum al-busaqu fil masjidi in baqiya jirmuhu. Sesungguhnya haramnya meludah di masjid itu jikalau masih tersisa jirmuhu. Jadi apabila kita meludah di masjid, selama jirimnya, selama bentuk fisik daripada ludah tersebut masih ada, kita mendapatkan dosa, terus haram. Haram. La inistuhlika fi nahwi ma'in madmadatin wa asaba juz'an min ajza'i duna hawaihi. Tidak haram sisa ludahnya itu apabila sudah ustuhlika, sudah larut, sudah hilang, seperti terkena air, kumur. Wa asaba juz'an min ajza'ihi, lalu terkena sebagai dari juznya, juz ludah tadi itu. Duna hawai, bukan karena hawanya. Kalau hawa kan enggak menghilangkan, kalau air yang menghilangkan. Wa za'mu hurmati fi hawaihi wa ilam yusib syai'an min ajza'i ba'idun ghairu maulin.
Maksudnya duna hawaihi ini, kita ulang lagi. Duna hawaihi, kalau baunya mah bau apa? Bau busuk itu tidak haram. Wazama hurmati fi hawaihi, sebagian ulama mengira haram bau busuk tersebut walaupun jisimnya tidak hilang. Wa ilam yusib syai'an min ajza'i, walaupun tidak terkena sedikit pun masjid tersebut min ajza'i dari juz-juznya busuk. Ini pendapat ini katanya ba'idun ghairu mu'awwalin alaihi. Wa za'mu hurmati, bukan wa za'ma, wa za'mu hurmati. Khabarnya ghairu mu'awwalin alaihi. Ini ba'idun itu sangat jauh pendapat tersebut, ghairu mu'awwalin alaihi, tidak bisa dipergunakan. Wa duna turabin lam yadkhul fi waqfihi. Tidak haram kalau meludahnya ke debu, lam yadkhul fi waqfihi, yang tak masuk ke dalam wakafnya masjid. Qila wa duna husurihi. Satu pendapat tidak haram juga duna husuri. Selain husur, husur itu bastun, amparannya, amparan masjid, permadaninya. Lakin yahrumu 'alaiha min jihati takdiriha kama dhahir, tapi haramnya itu bukan karena masjidnya, tapi karena mengotorinya, takdiriha kama dhahirun. Karena pada dasarnya husrun atau turab itu kan bukan bagian wakaf mungkin zaman dulu ya. Wa yajibu ikhraju najasin minhu fawran ayniyan, wajib menghilangkan najis dari masjid fauran, seketika, ainian, wajib aini, fardu ain, alaman alima, bagi orang yang mengetahui bi adanya najis masjid, wa in ursida li izalati man yaqum biha ma'lumin, walaupun sudah bisa dihilangkan, sudah dipersiapkan untuk menghilangkan najis tersebut. Siapa yang dipersiapkannya? Man yaqumu biha, orang-orang yang pekerjanya, bimaklumin, yang dibayar dengan uang yang sudah maklum gitu. Kalau melihat najis, kita fardu ain bersihkan karena masjid milik bersama. Kama iqtadahu itlaquhu, sebagaimana tuntutan itlaqnya. Itlaq siapa yang melihat zatnya najis segera. Wa yahrumu baulun fihi walau fi nahwi tashtin. Diharamkan kencing fihi di dalam masjid, walau fi nahwi tashtin, walaupun di dalam wadah, misalkan bawa aqua botolnya itu kencing dia di situ, tapi dalam masjid itu pun haram walaupun tidak menetes ke masjidnya gitu. Wa idkhalu na'lin mutanajisatin lam ya'manit talwisa, dan juga haram memasukkan sendal yang terkena najis, yang tak lam ya'man at-talwisa, yang tak mungkin selamat daripada talwis atau mengotorinya najis ke masjid, maka bagusnya pakai plastik. Apalagi kalau musim becek itu banjir. Waromyu nahwi qomlatin fihi maitatin, dan juga haram menjatuhkan atau melempar bangkai kutu. Rambut ada kutunya, lempar-lemparin sambil nyisir, haram. Wa qatluha fi ardihi wa in qala damuha, dan juga haram membunuh qomlah fi ardihi, di tanah masjid, wa in qala damu, walaupun sedikit darahnya. Wa amma ilqauha aw dafnuha fihi hayatan fadhahirun hillu. Adapun ilqauha, melemparkan qomlah, aw dafnuha, atau menguburkannya, fihi, di masjid yang debu itu ya, yang dulu belum di keramik itu, hayatan dalam posisi hidup, fadhahirun, itu sangat dohir, hilu bolehnya menurut fatwa Nawawi. Tetapi wa dhahiru kalamil jawahiri tahrim, haram. Wa bi surah Ibnu Yunus, bahkan haramnya dua. Satu, menyiksa qomlah tanpa makanan gitu kan, hayat. Yang kedua apa? Mengotori masjidnya. Wa yukrahu fasdun wa hijamatun fihi bi'ina'in. Makruh melakukan bekam, fasdun mengeluarkan darah, atau hijamah bekam ya, fihi dilaksanakannya di masjid, bi'ina'in, walaupun menggunakan wadah.
kalau tidak menggunakan wadah haram, bukan makruh lagi. Warab mustawatin dan makruh haram ini, makruh ini. Dan makruh meninggikan suara dalam masjid. Wa nahu bai'in, termasuk juga makruh aktiviti jual beli di masjid. Wa amalu sina'atin fihi, dan lakukan servis di masjid. Servis kulkas, servis kipas angin, servis handphone di masjid, nggak boleh dalam masjid. Apa bedanya dengan suhatabah itu kalau itu? Wa kasfu ra'sin wa mangkibin wa tibaun walau min fawqil qamisi. Qala al-Ghazali fi Ihya la yuraddu rida'u idza saqata ay illa li udrin wa mislu al-imamatu. Ini temanya makruh. Makruh membuka kepala di dalam masjid. Aduh, ini dalam masjid Pak. Dalam sholat. Wa kashfu ra'si, makruh membuka kepala di dalam melaksanakan sholat. Sholat pakai apa? Pakai peci misalkan, dicabut sama dia, makruh. Wa mangkibin, dan membuka dada, terbuka dadanya, enggak penutup, makruh. Wa tibaun walau min fawqil qamisi, dan juga makruh ittiba walaupun dari atas khamis. Ittiba itu ininya diperlihatkan sebelah kayak mau umroh gitu. Qala al-Ghazali fi Ihya, kata Imam Ghazali dalam Ihya, la yuraddu rida'ahu idza saqata. Tidak harus mengembalikan sorbannya dia apabila jatuh. Salat misalkan sorbannya jatuh, enggak usah diambil. Ai illa li udhur, kecuali ada uzur. Wa mithlul imamatu wa nahwiha, termasuk imamah dan yang lainnya kalau jatuh enggak harus ambil dalam posisi sholat, maksudnya biar tidak banyak gerakan sholat itu, nanti membatalkan. Tadi kan kenapa di sini ada kata-kata Imam Ghazali la yaruddu rida'uhu idza saqata, dan juga wa mithal imamah wa nahwiha, karena tadi kan makruh membuka kepala, tema asalnya itu. Bagaimana misalkan mangkibnya tertutupnya menggunakan apa? Menggunakan rida. Kalau ridanya jatuh, apakah harus ditempelkan lagi agar ini tertutup? Tidak, kata Imam Ghazali maksudnya gitu. Atau dia pakai imamah, pakai apa? Pakai peci, pakai imamah. Habis itu pas ruku gitu, imamahnya berat, besar banget, jatuh. Tidak harus diambil sama dia gitu, biar kelihatan lebih afdol gitu. Di kilo tuh 5 kilo gitu imamahnya, pantas. Wa mithlul imam wa nahwiha, terjatuhnya itu tidak harus diambil, karena tadi kan ada tema wa kasfu ra'si, terbukanya kepala itu makruh. Tapi kalau terjatuh mau udah dipakai masuk masjid tutup kepalanya, itu tidak harus diambil. Wa kuriha salatun bimudafa'ati hadatsin kabaulin wa ghaibin wa rihin lil khabaril ati. Dimakruhkan salat dengan mudafa'atu hadas, menahan hadas. Kabolin pengen kencing ditahan, wagoitin pengen pup ditahan, warihin pengen kentut ditahan. Itu makruh lil khabaril ati, karena hadis yang akan datang, wali annaha tukhilu bil khusu, karena menahan hadas itu tukhilu bil khusu, menghilangkan rasa khusu. Bukan tadabbur ayat, tapi tadabbur apa baul gitu. Baru kola jam. Angin keluar gak? Malu nih kalau keluar gitu. Mau dipelanin juga susah volumenya gitu. Bal qala jamun indahaba biha batalat. Bahkan sebagian ulama mengatakan indahaba biha batalat, apabila dia pergi mau melaksanakan sholatnya itu sudah nahan tadi itu, nahan hadas, itu batal. Maksudnya sebelum melaksanakan sholat, apabila sudah pengen kencing, pengen apa? Pengen kentut, itu sholat besar, batal sholatnya. Indahaba biha. Wa yusannu lahu tafrigu nafsi, disunahkan mengkosongkan perutnya, tafrigu nafsi. Qabla sholati, sebelum sholat. Wa in fatatil jama'atu, walaupun tertinggal jamaah. Daripada ngejar berjamaah, akhirnya dia kentut, jamaah kan makin repot gitu. Walaysa lahu al-khuruju minal fardi idza tara'at lahu fihi. Tidak boleh bagi dia keluar
minal fardi dari sholat fardu apabila datang hadas. Tahan kalau udah tadi kan sunnah kosongin perut. Bagaimana pas udah sholat kok pengen kentut? Itu mah tahan, tidak boleh khuruj minal fardi. Wala ta'khiruhu idza daqa waktu. Dan juga tidak boleh mengakhirkan idza daqa waktu apabila waktunya tinggal sedikit. Maksudnya apa? Tadi kan enggak apa-apa tertinggal berjamaah apabila ingin apa? Mentafrigu nafsi. Kalau tafrigu nafsinya sampai mengakibatkan waktu sholat habis mah jangan, maksudnya gitu. Itu tuh. Wal ibratu bi kahrati dzalika bi wujudiha inda taharrumi. Ibroh dianggap makruh menahan hadas itu jikalau ketika takbiratul ihram itu terasa ada yang ingin keluar gitu, ada hadas. Itu mah jangan ditahan. Wayam bagi ayul hiqqa bihi ma law aradat lahu qabla taharrumi. Fazalat wa alima min adati annaha ta'udu ilahi fi sholati. Termasuk atau wayam bagi sepantasnya ayul hiqqa bihi disamakan dengan hukum tadi. Tidak boleh kita menahan hadas apabila pas mau takbiratul ihram tuh kayak ada yang mau keluar, itu mah keluarin dulu gitu. Nah, disamakan, dikiaskan dengan tema tersebut seandainya malau arad lahu qabla tahrum, sebelum takbiratul ihram itu dia sudah tidak ada seperti itu. Hilang. Tetapi wa aliman adatnya dia biasanya sebentar lagi itu akan kembali. Maka itu mah beresin dulu, selesaikan gitu, sempurnakan. Wa tukrahu bihadrati tu'amin aw syarabin yashtaqu ilaihi. Bahkan makruh mengeluarkan apa? Bahkan makruh sholat ini. Sholatnya di depan makanan atau minuman yang dia sukai. Nanti nggak khusus sholatnya. Li khabari muslimin, karena hadis Muslim la sholata ay kamilatan, tidak sempurna sholatnya orang yang sholat bihadrati tu'amin, di depan makanan. Apalagi udah puasa dari pagi gitu ya. Wala huwa yudafi'ul akhbathani, dan juga tidak sempurna sholatnya yudafi'uhu apabila dia menahan al-akhbathani ay baul ghaid, menahan baul dan ghaid. Wa kuriha salatun fi tariqi bunyanin la bariyatin. Dimakruhkan melaksanakan sholat fi tariq bunyanin, di jalan perkotaan. Di jalan maksudnya bunyan ini jalan perkampungan, jalan yang biasa dipakai oleh manusia-manusia. Tidak boleh sholat di situ. Nanti ada tuk-tuk gitu kan. La bariyatin, tidak di hutan atau di padang pasir. Itu mah enggak apa-apa sholat di situ. Jalannya juga jarang orang yang menggunakannya. Wa mawdi'i maksin, dan tempat bea cukai, tempat perpajakan tuh jangan. Karena ada pajak halal, ada pajak haram. Kalau barang-barang haram kan udah masuk ke negara, yang penting dia legal. Walaupun minuman khamr bayar kan. Tempatnya maka tercampur halal dan haram. Jauhi tempat perjudian, jangan. Wa bimak barotin illam yatahaqqaq nabsyah, dan juga makruh sholat di kuburan jikalau tidak nyata-nyata nafsah bahwa kuburan itu baru digali. Kalau baru digali mah haram maksudnya. Sebab apa? Nanti ada nanah-nanah dan kotoran najis dari si mayat tersebut. Sawaun sholla ilal qabri, baik sholatnya menghadap kuburan, am alaihi, atau sholatnya di atas kuburannya, am bijanibi, atau di pinggirnya, itu pun sama makruhnya. Kama naso alaihi al-imam fil ummi, sebagaimana nasnya fil ummi dalam kitab al-um. Wa tahrumu sholatu li qabri nabiyyin, tuh bahkan haram sholat untuk mengagungkan kuburan nabi. Sholat mah sholat aja, bukan berarti di sini hukumnya haram sholat di masjid yang ada kuburannya. Awas, nanti ada orang yang salah paham. Yang diharamkan itu apa? Sholat li kubri nabi, untuk mengagungkan kuburan nabi, atau wa nahwi waliin, atau di depan kuburan wali. Tujuannya tabarukan zaman tuh. Sebab yang diagungkan dalam sholat hanya Allah.
Tapi bukan berarti sholat di masjid yang ada kuburannya haram. Awas, salah paham. Buktinya apa? Bukti yang utama itu kan di Masjid Rasulullah itu ada apa? Ada kuburan dan ijma sahabat sholat di situ. Boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Bahkan katanya ratusan atau ribuan nabi itu banyak makamnya di Masjidil Haram gitu di bawahnya. Wabahasa Az-Zainul Iraqi sudah membahas tema ini Imam Zain Al-Iraqi ada makaruhati sholati tidak makruh sholat di masjidin dalam masjid tor'a dafnun nasi haulahu yang mana di sekitarnya itu baru ada kuburan manusia. Ada kan masjid kadang di pinggir-pinggirnya tuh seputar-putarnya ada kuburan, nggak apa-apa. Karena kita sholatnya masih di masjid bukan di kuburannya. Tadi yang makrumah di kuburan. Jikalau kuburannya tidak diketahui bahwa baru digali atau masih ada bekas mayat. Kalau tahu bekas mayat itu mah haram. Karena takut najis. Wa fi ardin magsubatin dan juga haram sholat di tanah yang digosok. Orangnya tidak ridho kita sholat di situ. Wa tasihhu fiha bila thawabin tapi sah saja tanpa mendapatkan pahala. Kama fi thawbin magsubin seperti sahnya sholat menggunakan pakaian yang digosok. Wa kadza in syakka fi ridho malikima begitu juga jika lo ragu-ragu pemiliknya ridho atau tidak dia pakai aja pakaiannya atau tanahnya itu pun sama hukumnya. Wa kuriha ya makruh. La in dhannahu biqarinatin tidak seandainya dia mengira dengan qarinah biasanya udah teman dekat lah dipinjam sarungnya pasti ridho. Itu mah enggak apa-apa. Wa fil jili Abdul Karim bin Abdul Aziz bin Abdul Karim bin Abdul Kafi Al-Jili bin Jilan. Abdul Karim Al-Jili. Biasanya diambilnya di bagian tasawufnya, diambil bagian fikihnya. Abdul Karim Al-Jili punya insan kamil. Kita pada insan kamil. Lau taqal waqtu wa huwa bi ardin magsubatin ahrama masyian. Seandainya waktu sholat itu mau habis padahal dia adanya itu bi ardin magsubatin di tanah orang lain, tanah digosok. Orangnya tidak ridho, bukan jalan. Ahrama masyian, maka tata cara sholatnya ahrama masyian, dia takbiratul ihram sambil jalan masyian. Warajjahul Ghaziyu dan ini diunggulkan oleh Imam Al-Ghazi. Qala Syekhuna kata guru Ibnu Hajar, walladhi yattajihu pendapat yang tepat annahu la yajuzu lahu salatu syiddatil khaufi tidak boleh seseorang melakukan salat syiddatul khauf karena adanya di tanah yang digosok tersebut. Tidak harus tata caranya seperti salat syiddatul khauf. Wa annahu yalzamu at-tarku hatta yakhruja minha. Maka yang wajib dia lakukan adalah meninggalkan tanah gosoban tersebut hatta yakhruja minha hingga dia keluar. Kama lahu tarkuha sebagaimana bagi dia boleh meninggalkan sholat litakhlisi malihi agar membebaskan hartanya lahu khidha minhu seandainya ada yang curi kejar dulu gitu. Bal ola bahkan lebih utama keluar dulu dari tanah yang haram tersebut, tanah gosok tersebut, selesaikan udah selesai baru sholat. Waslun fi ab'adis sholati wallahu a'lam.